sekarang untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, pada batang AB sepanjang 5 meter dan pembebanan 3 meter dari A, 3 meter ke A, itu dikenakan beban terdistribusi tidak merata ya, tidak merata. Mungkin beban angin atau beban apa. Nah, kita menganalogikannya serupa dengan model segitiga ya, beban merata segitiga lah. Nah, kita anggap beban merata segitiga dan diminta untuk menghitung berapa reaksi tumpuan di A dan B ini. Nah, ini juga perlu kita review materi kita yang di video sebelumnya juga. Nah, di situ juga saya juga mau meralat bahwa posisi dari beban segitiga seperti ini, beban merata segitiga ini, itu posisinya adalah sepertiga dari puncak ya, puncak tertinggi dari pembebanan ya. Jadi sepertiga dari sisi terbesar pembebanannya, disitulah posisi nanti beban resultannya. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak bisa langsung menggunakan beban yang 100 Newton per meter ini, karena ini masih beban terdistribusi ya. Dan ini masih beban terdistribusi, sehingga kita perlu mencari resultan beban terpusatnya ya. Kita harus menentukan resultan dari beban terpusatnya dengan posisi sepertiga dari pembebanan sisi beban terbesarnya. Nah, kemudian kita lihat untuk teori posisi-posisi pembebanan ini, pembebanan terdistribusi, bahwa kalau kita misalnya punya beban segi merata ya, bagian beban terdistribusi merata berbentuk segi 4. Nah, kita tinggal menaruh posisinya di tengah-tengah di tengah-tengah beban pembebanannya ya. Nah, ini adalah FR-nya. Nah, kemudian untuk yang model segitiga tadi ya, model segitiga tadi, nah posisinya misalkan ini adalah L, nah maka posisi pembebanannya sepertiga dari L. Nah, L per 3 ya, L per 3. Nah, disinilah, nah sini kita letakkan bebannya. Nah, FR-nya berarti di sini beban terpusatnya. Tapi bagaimana kalau misalkan pembebanannya seperti ini misalnya? Nah, bagaimana kalau pembebanannya seperti ini? Nah, ini kan tidak merata ya. Ini juga tidak merata. Nah, ini harus kita bagi dua elemennya ya. Kita bagi dua, terserah mau kita bagi begini 1, 2 atau begini 1, 2 ya. Nah, terserah. Sekarang kita coba baginya yang ini ya. Ini 1, kemudian ini 2, ini 1, ini 2. Nah, maka posisi titik berat pembebanannya, posisinya nanti kita bisa menentukannya dengan posisi pembebanannya nanti kita anggap koordinatnya XC dan YC misalnya. Nah, untuk posisinya kita harus menentukan koordinatnya dulu. Nah, koordinatnya dulu, misalkan koordinatnya kita ambil begini, Y-nya. Nah, X, Y, anggap ini 0 ya, di sini pasti 0 ya.
Kemudian kita tentukan jaraknya masing-masing dari sudut sudut koordinatnya. Nah, misalkan kalau segi 4 kan tadi ini kan X-nya gampang mencarinya ya. Kemudian ini kita bagi 2. Nah, ini posisinya sini ya. Sini masing-masing pusatnya di sini. Kemudian kalau dua elemen ini di mana posisi titik beratnya? Nah, di sini kita lihat. Misalkan ini, nah jarak x-nya, nah, x1-nya misalnya berapa ya? Misalkan x1-nya 2 ya. Kemudian x2-nya, nah ini ukurannya harus kita buat dulu ya. Ini misalkan 2, kemudian ini 4 misalnya. Ini 1 lah ya. Kemudian ini ada 3 misalnya. 2 juga lah, 2. Nah, maka jarak ini ke sini 2, ini 3 ya. Ini 3. Nah, maka dari 0 ini sepanjang ini adalah 3. 2 tambah 3 5, di sini 5. Nah, tingginya 4. Kemudian yang ini 1. Nah, maka ini kalau di tengah-tengahnya 5, 2 ya, 2 tengah-tengahnya ini 1 berarti. Ya, kalau ini tengah-tengahnya 2. Nah, 2. Kemudian XC bisa kita hitung dengan jumlah perkalian X1 dikali A1 ditambah jumlah X2 dikali A2 per A1 ditambah A2. A adalah luas dari elemennya ya, luas dari elemennya. Nah, kemudian YC juga begitu. YC enggak usah kita pakai jumlah ya, karena hanya 2 elemen. Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2. Nah, gitu ya. Maka X1-nya mana? X1-nya kan ini. Elemen satunya kan ini. X1-nya adalah 1. Luasnya mana? Luasnya 2 dikali 4, 8. 1 kali 8, 8 ya. 1 kali 8, 8. Ditambah A2-nya mana? X2-nya. X2-nya kita tinjau dari 0 ini. 1, di sini 2, kemudian ini tengah-tengahnya 1,5 ya. 1,5, maka dari sini ke sini 2 ditambah 1,5, 2,5. Nah, 2,5 luasnya berapa? Luasnya 1 kali 3, 3. 2,5 kali 3, 7,5. Per luas yang pertama 8, luas yang kedua 11. 8 tambah luas yang kedua 3, 8 tambah 3 11 ya, gitu ya. Kemudian untuk Y juga Y1 nya yang mana? Y1 nya 2 kali A1 8, 16. Y2 nya ini 1, posisinya di sini. Nah, di sini berarti 0,5. Nah, 0,5 dikali luasnya berapa? 3. Berarti 1,5 per 11. Nah, gitu ya cara mencarinya. 8 tambah 7,5, 18,5.
18,5 itu dibagi 11 sekitar 1, 1, berapa ya, 1, sekian lah ya, 1, sekian X-nya 1, sekian katakan di sini. Kemudian Y-nya 16 tambah 1,5 berarti 17,5. 17,5 bagi 11 juga hampir 1, sekian juga ya. Posisinya Y-nya 1, anggap juga lah 0,2 sini ya. Nah, kemudian kita tarik dia. Ini sini lah, sini ya. Ini kita tarik. Berarti di sini titik beratnya. Nah, di sini titik beratnya. Nah, begitu cara menentukan titik berat dari elemen yang seolah-olah berhimpit begini ya. Nah, sekarang baru kita lanjut ke contoh soal yang kedua tadi. Nah, di sini pembebanannya berupa beban segitiga, sehingga kita di sini mudah ya. Kita buatkan saja DBB-nya. Yang pertama kita buat DBB-nya. Nah, itu. Kemudian gaya-gayanya ini RAY, RBY. Nah, di sini ada 3, jaraknya panjang pembebanannya 3 meter. Ya, 3 meter dari A. Kemudian posisinya mana? 1/3 dari posisi gaya terpusatnya ya. Gaya resultannya 1/3 dari sisi pembebanannya yang terbesar, yaitu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita 1/3-nya ini panjang pembebanannya 3, berarti di sini 1/3-nya berapa? 1/3-nya di sini lah ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, posisinya kita taruh aja di sini. Nah, besar gaya resultannya, katakan di sini begini ya. Nah, besarnya berapa besarnya? Besarnya adalah setengah alas kali tinggi pembebanannya ya. Setengah alasnya berapa? 3. Nah, sehingga setengah dari 3, 1/2. Setengah dari 3 ya, 1/2 kali berapa? Tingginya kita anggap pembebanannya 100 Newton per meter ya, 100 Newton per meter, berarti setengah dari 3 dikali 100, besarnya berapa? 150 Newton ya, Newton. Ini RX. Nah, berarti yang untuk arah X, RAX-nya 0, karena tidak ada gaya yang searah X lagi selain dari. Nah, berarti ini bisa kita hilangkan kalau 0 ya. Kemudian sigma FY-nya sama dengan 0, arah ke atas positif ya. Ada RAY ditambah RBY dikurang 150 Newton ya, 150 Newton. Nah, sehingga dapat satu persamaan RAY ditambah RBY sama dengan 150 Newton. Nah, 150 Newton artinya kita masih punya satu persamaan yang belum diketahui, RAY maupun RBY. Maka di sini kita gunakan sigma M sama dengan 0. Misalkan kita pilih titik A, maka sigma MA sama dengan 0. Nah, sehingga FR dikali jaraknya yang mana?
Jaraknya ini sepertiga dari 3 itu 1, ini sudah terpakai 1 ya, tinggal 2 ke sini ya, berarti ini jaraknya ke sini tinggal 2 meter ya, begitu. FR dikali 2 meter positif karena dia putarnya KA positif, searah dirunjang. Dan RBY negatif, jaraknya 2 tambah 3, 5, sama dengan 0 ya, sama dengan 0. FR berapa nilainya? 150 ya, 150 dikali 2 300 ya, 300, maka 5 RBY sama dengan 300, dan RBY kita dapatkan sama dengan 300 bagi 5, 60 Newton. Nah, kita dapat RBY. Nah, baru kita substitusikan ke persamaan ke-1 ini ya, sehingga RAY dapat kita hitung sama dengan 150 dikurang 60, maka hasilnya 90 Newton ya, 90 Newton. Kita dapat RAY. Nah, sehingga RAY 90 Newton, RBY 60 Newton. Nah, bisa kita cek masing-masing. Ini 150, ini 90, ini 60, jadi juga jumlahnya 150, jadi strukturnya seimbang. Baik, itulah cara menentukan reaksi tumpuan akibat beban terpusat dan beban terdistribusi.